I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Soal pengembangan motor, Ducati punya reputasi sebagai pabrikan paling berani pada MotoGP. Saking beraninya pabrikan merah pun membuat rival gerah. Sang General Manager, Gigi Dalicna, dianggap sebagai otak di balik gila-gilaannya Ducati dalam urusan mendesain motor sejak kedatangannya pada 2014. Pada era Gigi Dalicna, Ducati terampil mengeksploitasi celah regulasi teknis MotoGP untuk menciptakan perangkat kurang lazim pada MotoGP. Desmosedi GP yang awalnya terlihat seperti motor balap biasa, kini lebih mirip pesawat terbang karena komponen aerodinamika hingga pengatur ketinggian suspensi roda. Meski begitu, eksperimen Ducati nyatanya berhasil. Setelah sempat terseok-seok tak pernah menang pada tahun 2011 sampai tahun 2015, pabrikan Borgo Panigale itu menjelma menjadi kekuatan besar pada MotoGP. Ducati bahkan menjadi primadona dengan banyaknya pembalap yang bisa tampil kompetitif bersama mereka. Langkah Ducati bukannya tanpa perlawanan, sudah menjadi hal yang normal ketika pabrikan lain memprotes peranti anyar pada motor Ducati, utamanya pada awal musim. Terbaru pabrikan ramai-ramai memprotes Ride Height Device, alias sistem pengatur subsensi Ducati yang dibawa pada awal musim ini. Teknologi ini sebenarnya jamak dipakai di motocross, akan tetapi Ducati membawanya ke level yang lebih tinggi. Awalnya hanya menurunkan suspensi roda belakang saat start, Ducati mengutak-atiknya hingga bisa diaktifkan secara manual ketika diinginkan. Pabrikan lain terpaksa mengekor karena pengaruh yang besar dalam lomba. Honda, Yamaha, Suzuki, Aprilia, KTM ikut memakainya. Pabrikan MotoGP lain akhirnya mengatakan, cukup saat Ducati bisa mengaplikasikan RHS pada kedua roda. Wacana menghapuskan RHS pun muncul karena dianggap memengaruhi balapan MotoGP dengan minimnya aksi menyalip akhir-akhir ini. Palu sudah diketuk, mulai tahun depan hanya RHS di roda belakang yang diperbolehkan. Ducati mencoba banding tetapi kalah suara. Sementara itu, Honda cukup pasif dalam bursa transfer pembalap MotoGP walau susunan pembalap mereka masih kurang. Menurut pengamat MotoGP, Carlo Pernat, ketidakpastian soal sponsor bisa jadi menjadi penyebabnya. Honda sedang mengalami krisis yang cukup pelik. Absennya Marc Marquez benar-benar memberi dampak terhadap performa Honda secara keseluruhan pada MotoGP. Upaya mengubah motor RC213V agar mengakomodir gaya semua pembalap Honda malah berujung nestapa. Sementara Marquez kesusahan sebelum melewatkan sisa musim karena cedera, pembalap Honda lainnya jauh dari kata memuaskan. Pembalap Honda selain Marquez, yang kontraknya masih berlaku sampai 2024, bahkan santer dikabarkan akan hengkang. Paul Espargaro selaku rekan setim Marquez sudah putus asa soal masa depannya di Repsol Honda dan kabarnya akan kembali ke KTM. Pembalap LCR Honda, Takaki Nakagami, dibayang-bayangi ancaman lengser karena performa kuat kompatriotnya, Ai Ogura, di kelas Moto2. Sementara adik Marc Marquez, Alex Marquez, bahkan sudah memastikan diri hengkang dari LCR Honda ke Gresini Racing, tim satelit Ducati. Sejauh ini ada dua pembalap yang erat dikaitkan dengan Honda, dua-duanya datang dari tim Suzuki X-Star yang bakal bubar akhir musim ini yaitu Joan Mir dan Alex Rins. Alex Rins sudah memberi sinyal akan bergabung dengan LCR Honda musim depan walau kontrak mereka belum diresmikan. Adapun Joan Mir masih tutup mulut, walau santer dikabarkan menjadi rekan setim baru Marc Marquez, juara dunia 2 kali terus menegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun. Lantas, apa masalahnya? Carlo Pernat merasa belum ada kesepakatan anyar antara Honda dan sponsor utama mereka Repsol. Ini menjadi penyebabnya. Kontrak Honda dengan Repsol, sponsor utama mereka sejak musim 1995, akan habis pada akhir musim ini.